Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Sapa Fadila dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2019. Saya di sini akan memenuhi salah satu tugas, yaitu belajar dan pembelajaran. Dan saya di sini akan menerangkan tentang metode pembelajaran dan simulasi penerapannya. Apakah itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk mereaksi lingkungan belajar, sehingga apa yang disampaikan guru dapat dimengerti dan dipahami dengan baik, dan mengkhususkan aktivitas di mana guru dan siswa terlibat dalam proses pembelajaran berlangsung. Biasanya, metode digunakan melalui salah satu strategi, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan beberapa metode berada dalam strategi yang bervariasi. Artinya, menetap metode dapat divariasikan melalui strategi yang berbeda tergantung pada tujuan yang dicapai dan konten proses yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya ada 9. Yang ke-1 ceramah, yang kedua demonstrasi, yang ketiga diskusi, yang keempat simulasi, yang kelima laboratorium, yang keenam pengalaman lapangan, yang ketujuh brainstorming, yang 8 debat, yang 9 simposium. Adapun perbedaan strategi dan metode pembelajaran adalah bahwa strategi mengajar bisa berarti rencana, cara dan upaya tertentu khususnya yang dibuat dan digunakan oleh guru untuk memandu, mengarahkan, dan menunjukkan jalan kepada peserta didik untuk merealisasikan seperangkat tujuan belajar atau mengajar pembelajaran. Hal ini merujukan pada E. Stones dan S. Morris yang menyebutkan bahwa strategi mengajar adalah sebuah rencana umum untuk pembelajaran yang meliputi struktur perilaku peserta didik yang diharapkan berkenaan dengan tujuan pembelajaran, dan sebuah garis besar rencana taktik diperlukan untuk melaksanakan strategis. Istilah strategis mengajar kadangkala dibandingkan dengan istilah metode mengajar. Setiap metode yang kita gunakan menunjukkan suatu cara tertentu untuk menyajikan muatan atau konten tertentu dari sebuah kurikulum mata ajar. Sebaliknya, strategi dipilih dan digunakan tidak hanya untuk penyajian yang efektif dari bahan mengajar tertentu, melainkan untuk merealisasikan tujuan belajar yang telah ditentukan dengan suatu metode. Di sini ada perbedaan tentang metode pengajar dan metode mengajar. Saya akan menjelaskan dulu tentang metode pengajar. Di sini ada 7 metode mengajar. Yang ke-1, metode mengajar merupakan penyajian efektif dari muatan konten tertentu suatu mata pelajaran sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh peserta didik. Yang kedua, setelah metode merupakan istilah yang relatif kuno dan dihubungkan dengan pedagogi. Yang ketiga, sifat dari mata pelajaran menentukan pemilihan metode untuk melaksanakan tugas mengajar. Yang keempat, metode mengajar berdasarkan pada asumsi bahwa mengajar adalah suatu seni. Yang kelima, efektivitas dan keberhasilan metode mengajar dievaluasi dalam hal penguasaan materi pelajaran dengan menggunakan tes prestasi. Yang keenam, penekanan metode pengajaran lebih pada langkah-langkah mengajar yang dilakukan untuk menyiapkan materi belajar dan secara tepat. Yang ketujuh, langkah-langkah yang dilakukan dalam metode mengajar cenderung kaku dan baku. Pada umumnya cukup sulit untuk membuat perubahan dalam gaya dan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh suatu metode untuk implementasi yang efektif. Suatu metode mengajar biasa menggunakan teknik mengajar dan material penunjang. Di sini ada strategi mengajar. Ada 7. Yang ke-1,
Strategi mengajar merupakan pengembangan lingkungan pembelajaran yang menandai atau sesuai yang mengarah untuk membantu siswa dalam merealisasikan seperangkat tujuan belajar mengajar. Yang kedua, istilah strategi merupakan istilah yang relatif baru yang dimiliki ilmu kemiliteran dan teknologi pendidikan. Yang ketiga, pemilihan metode untuk melaksanakan tugas mengajar. Yang keempat, sifat dari tujuan pembelajaran yang merupakan faktor dalam memutuskan pemilihan strategi mengajar yang sesuai dan cocok. Yang kelima, strategi mengajar berasumsi bahwa mengajar adalah sebuah ilmu dan bersifat lebih teknik. Yang kelima, efektivitas strategi mengajar dievaluasi dalam hal realisasi tujuan yang ditempatkan menggunakan tes yang mengacu pada kriteria. Yang keenam, penempatan strategi mengajar pada kegiatan mengajar untuk pengorganisasian lingkungan pembelajaran yang tepat. Yang terakhir, yang ketujuh, strategi mengajar cenderung fleksibel dalam penggunaannya. Strategi mengajar selalu dimungkinkan dimodifikasi demi kepentingan realisasi terbaik dari perangkat tujuan. Pada kondisi saat ini, strategi mengajar lebih komprehensif sebagaimana bisa digunakan bermacam metode, teknik, alat bantu, perlengkapan, taktik, dan sebagainya untuk mengorganisasikan kegiatan dan lingkungan belajar mengajar dengan cara yang efektif. Apa sih yang dimaksud simulasi? Simulasi berasal dari kata simulat, yaitu berpura-pura atau berbuat seakan-akan, akan juga simulation, yang berarti tiruan atau perbuatan yang hanya berpura-pura saja. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan. Gladi resik merupakan salah satu contoh simulasi, yakni memperagakan proses suatu terjadinya suatu upacara tertentu sebagai latihan untuk upacara sebenarnya, supaya tidak gagal dalam waktunya nanti. Dalam pembelajaran, siswa akan dibina kemampuannya berkaitan dengan keterampilan berinteraksi dan berkomunikasi dalam kelompok. Di samping itu, dalam metode simulasi, siswa diajak untuk bermain peran beberapa perilaku yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Demikian juga untuk mengembangkan pemahaman dan penghayatan terhadap suatu peristiwa. Penggunaan simulasi akan sangat bermanfaat. Metode ini dirancang untuk membantu siswa mengalami bermacam-macam proses dan fenomena sosial untuk menguji reaksi mereka, serta memperoleh konsep keterampilan membuat keputusan. Menurut Pusat Bahasa Dipdeknas 2005, simulasi adalah suatu metode pelatihan yang mempergerakkan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Simulasi penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan memakai model statik atau permanen. Model pembelajaran simulasi bertujuan untuk 1. Melatih keterampilan tertentu baik bersifat profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip. Yang ketiga, melatih memecahkan masalah. Yang keempat, meningkatkan kreatif belajar. Yang kelima, memberikan motivasi belajar kepada siswa. Yang keenam, melatih siswa untuk mengadakan kerjasama dalam situasi kelompok. Yang ketujuh, menumbuhkan daya kreatif siswa. Yang delapan, mengembangkan sikap toleransi. Apa aja sih jenis-jenis simulasi? Di sini yang saya ketahui ada 5 jenis simulasi. Yang ke-1, sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena-fenomena sosial. Permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusia seperti masalah kenakalan remaja, narkoba, gambaran keluarga yang otoriter, dan lain sebagainya. Yang kedua, psikodrama adalah metode pembelajaran dengan bermain peran yang bertitik tolak dari permasalahan-permasalahan fisiologis.
Psikodrama biasanya digunakan untuk terapi, yaitu agar siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, menemukan konsep diri, menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan yang dialaminya. Yang ketiga, role playing atau bermain peran adalah metode pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mereaksi peristiwa-peristiwa aktual atau kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa mendatang. Yang keempat, pre-teaching merupakan latihan mengajar yang dilakukan oleh siswa kepada teman-teman calon guru. Selain itu, pre-teaching merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan seorang siswa kepada siswa yang lainnya, dan salah satu siswa itu lebih memahami materi pembelajarannya. Yang kelima, simulasi game merupakan bermain peran. Para siswa berkompetensi untuk mencapai tujuan tertentu melalui permainan dengan mematuhi peraturan yang ditentukan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.